Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah Baik, Pak. baik, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, baik, Pak. Oke. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang materi listrik arus searah ya, sesuai dengan pelajaran kalian, pelajaran kelas 12. Jadi materinya yaitu materi listrik arus searah. Sebelum kita masuk kayaknya kalian ini masih perlu kita perlu rileks sejenak dulu karena jamnya ini sudah jam agak siang ya, jam 2-an, jadi supaya lebih rileks. Nah, kita coba dulu kalian fokuskan, silahkan sama-sama ya, kita menarik nafas dalam-dalam ya, merilekskan diri ya, kemudian silakan kalian kontrol keluarkan nafasnya, tarik keluar, tarik ya, perlahan-lahan supaya fokus ya kita bisa. Oke, kita bisa mulai ya, tarik nafasnya masing-masing ya, kemudian lepaskan. Nah, ya, terus selama 3 kali berulang-ulang ya. Kita coba lagi, 1, 2, 3. Lepaskan ya. Oke, kali lagi. Iya, oke, sip. Nah, gimana perasaan kalian? Sebelum kita melanjutkan pelajarannya, apa sudah mulai rileks? Sudah, Pak. Sudah silakan mulai. menggerak-gerakkan badan dulu. Ya, ya. Silakan menggerak-gerakkan badan. Siapa tahu masih ada yang agak bekas kegiatan pagi tadi, jadi kurang lentur badannya sehingga badannya agak terasa sakit. Ya, silakan digerak-gerakkan dulu. Cari posisi yang senyaman-nyamannya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Siap kira-kira? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya. Siap. Oke, jadi hari ini sesuai dengan kegiatan kita, materi kita hari ini yaitu listrik arus searah ya, atau alternatif current. Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu bagaimana kalian bisa mengidentifikasi seperti apa gejala listrik arus searah, kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian perhatikan video yang saya tampilkan berikut ini ya. Oke. Sudah mulai kelihatan? Yang mana, Pak? Sudah. Ya, sementara masih jalan ya. Tampilan di layar kalian sudah mulai? Sudah, Pak. Oh, oke. Bahkan kalian perhatikan yang Bapak tampilkan berikut ini. Iya, Pak. Silakan sambil diperhatikan.
Coba bayangkan kalau kamu lagi ada di sebuah perahu di atas sungai. Aliran ini sama aliran listrik suatu pesawat. Tapi aliran kita bilang air. Sebenarnya yang kita maksud itu kan aliran airnya. Itu juga sama. Sebenarnya yang aliran dalam pesawat itu adalah muatan listrik negatif atau elektron. Listrik atau biasa disebut arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati menghantar pada periode waktu. Secara matematis arus listrik atau sama dengan dibagi waktu atau T. Sama arus listrik adalah ampere. Kalau arus listrik dari satu arah kayak di sungai, arus listriknya disebut listrik arus searah atau direct current, biasa disingkat DC. Tapi kalau arus listriknya ngalir bolak-balik, nah terus tekanan lagi dan seterusnya, arus listriknya disebut listrik arus bolak-balik atau alternating current, biasa disingkat AC. Jadi ada AC dan ada DC. Ya, dari yang Bapak tampilkan tadi, ya, kira-kira apa yang bisa kalian simak? Ada yang bisa mengungkapkan? Arus listrik terbagi menjadi dua, arus listrik searah dan arus Kira-kira dari yang Bapak tampilkan tadi, kira-kira ada dua macam, arus listrik Ya. searah dengan arus listrik bolak-balik. Oh ya, sip. Apa perbedaannya? Ada yang tahu kira-kira? Searah dengan balik tadi? Alirannya, Pak. Ih. Yang searah Alirannya. itu alirannya Alirannya cuma yang satu searah. arah. Yang bolak-balik itu bolak-balik, Ya. Pak. Dari kanan harus terus tuh ke kanan lagi. Oh, oke. Jadi harusnya ada yang satu kali jalan ya. Jadi dari positif ke negatif, atau dia dari negatif ke positif sekali jalan aja. Tapi kalau dia arusnya bolak-balik, dia dari positif ke negatif bisa kembali lagi dari negatif ke positif ya. Jadi dia bisa bolak-balik. Oke, sip. Jadi pemahaman awal tentang listrik arus searah itu kalian sudah ada bayangan ya. Nah, sebelum saya masuk ke pembelajaran kita, nah mungkin kalian bisa mengamati dulu di sekitar kalian. Kira-kira ada nggak yang bisa kalian contohkan bagaimana penerapan arus listrik searah yang ada di sekitar kalian? Ada yang bisa mencontohkan kira-kira? Silahkan. Yang ada di sekitar kalian aja penerapannya. Kalau di rumah kalian kira-kira ada yang pernah melihat bagaimana penerapan listrik arus arah? Ada yang bisa memberi contoh? Silakan. Anda? Mal, kira-kira bisa? Contohnya? Contohnya Ya. itu yang seperti apa ya, Pak? Ya, yang di rumah kalian atau di sekitar kalian yang contoh bisa menggambarkan bagaimana penerapan listrik arus arah. Ya. Bentar, Pak. Anda kan? Kamil, kira-kira ada? Emily? Rangkaian baterai pada senter. Rangkaian baterai pada senter. Oh iya, betul. Rangkaian baterai yang dimasukkan ke sebuah lampu senter, maka itu menunjukkan listrik arus searah. Oke, sip. Ya, untuk memperjelas lagi pemahaman kalian tentang listrik arus searah, nanti kita akan coba mengamati di sekitar kalian, ya, atau di apa-apa yang ada di dekat-dekat kalian. Nanti rencananya ya akan Bapak suruh satu persatu
untuk membuat seperti konten-konten pembelajaran ya. Nah, kontennya itu bisa ada yang berbentuk video, bisa ada yang berbentuk foto, bisa ada yang berbentuk artikel, atau bisa juga dalam bentuk-bentuk lain ya. Silahkan Bapak serahkan sepenuhnya kepada kalian modelnya seperti apa ya. Nah, silahkan aja. Kira-kira Akmal nanti mau buat seperti apa, Akmal? Mungkin Animasi. bikin Oke. animasi, Pak. Akmal akan membuat dalam bentuk animasi. Kalau Elsa? Kayak konten di YouTube kayak itu, Pak. Oke, konten di YouTube. Oke, sip. Kalau Shirley? Sama kayak Elsa, Pak, yang Oke, konten di sip. YouTube gitu. Jadi mau bikin kayak di YouTube ya. Kalau Sanul, Iksan, Amel, mau buat seperti apa? Membahas tentang artikel tentang itu, Pak, dijelaskan. Oke, ya, artikel ya. Berarti kami dalam bentuk artikel. Kalau Devi? Devi mau buat seperti apa, Devi? Devi mendengar suara ya, Devi? Ya, kayaknya Devi Mendengar, Pak. Devi mendengar ya. Devi kira-kira mau bikin konten nanti seperti apa, Devi? Devi mendengar ya. Devi kira-kira mau bikin konten nanti seperti apa? Kira-kira Devi mau bikin konten seperti apa? Jaringan kayaknya. Oh ya, kayaknya Devi ada masalah gangguan jaringan ya. Oke, tidak masalah. Berarti Akmal nanti akan membuat dalam bentuk animasi, kemudian Elsa dan Shirley berarti akan membuat dalam bentuk video ya, yang nanti akan ditampilkan ke YouTube ya. Oke, kalau Amel nanti akan membuat dalam bentuk artikel ya, artikel atau dalam bentuk tulisan ya. Oke, jadi konten yang kalian buat itu Bapak serahkan sepenuhnya. Nanti mau seperti apa ya, bentuk-bentuknya seperti apa, silakan saja. Nanti kalian rancang aja sedemikian rupa. Nah, jadi Bapak tidak mewajibkan atau tidak menyuruh sepenuhnya harus buat dalam bentuk video atau harus semuanya dalam bentuk animasi atau semuanya dalam bentuk artikel ya. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan kalian ya, dan juga sesuai dengan minat bakat kalian. Kayaknya Akmal ini minatnya itu di animasi ya, animasi. Jadi Akmal nanti akan membuat penerapan listrik arus searah itu dalam bentuk animasi ya. Kalau Elsa sama Shirley ini berarti lebih suka dalam bentuk membuat video ya. Nah, berarti visual ya. Nah, visualnya silahkan aja dikembangkan nanti seperti apa hasilnya. Kalau Kamil juga dalam bentuk tulisan ya, Kamil ya. Dan dalam bentuk tulisan berarti Kamil nanti akan membuat dalam bentuk artikel ya. Nah, oke, jadi versi kalian masing-masing silahkan dikembangkan sesuai dengan minat yang kalian inginkan. Di sini Bapak berikan beberapa contoh konten yang sudah dibuat ya, atau produk hasil yang sudah dihasilkan oleh kelas-kelas lain ya. Ini kalian lihat, silakan ya, perhatikan bagaimana konten-konten yang sudah dibuat oleh kawan-kawan kalian. Ya, jadi ini kemarin dari kelas-kelas lain itu sudah ada yang membuat ya beberapa contoh konten pembelajaran ya sesuai dengan materi kita ya.
materinya materi listrik ya. Ini coba saya lihat dulu ya. Ini yang sudah buat kemarin. Ya, ini ada satu contoh dibuat dalam versi TikTok ya, kawan kalian. Ini bisa diperhatikan bagaimana produk yang dihasilkan oleh kawan kalian. Perkenalkan nama saya Sisya dari kelas 12 IPA 1. Absen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rangkaian alus listrik paralel dan rangkaian alus paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih satu jalur untuk melewatkan arus listrik. Dalam artian, rangkaian paralel itu tidak sejajar, tetapi bercabang. Seperti contohnya. Selanjutnya, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang dipasang secara sejajar dengan cara elektroda secara berurutan. Dalam arti, dia sejajar, yaitu hanya satu jalur arus listrik. Seperti contohnya, itu tadi adalah pengertian dari rangkaian paralel dan pengertian dari rangkaian seri. Saya akan memberikan contoh rangkaian seri dan rangkaian paralel yang ada di rumah saya. Contoh rangkaian paralel. Contohnya adalah lampu yang ada di rumah. Dia menggunakan rangkaian paralel, bisa disesuaikan yang mana yang dinyalakan dan yang mana yang dimatikan. Misalnya kita ingin menyalakan lampu yang di dapur dan kita ingin mematikan lampu yang di kamar. Walaupun salah satu aliran listrik ke bola lampunya rusak, itu tidak akan mempengaruhi aliran listrik ke bola lampu yang lain. Contoh rangkaian seri. Contoh yang saya ambil adalah lampu tumbler atau bisa disebut lampu ya. Bagi sebagian orang itu bisa disebut sebagai lampu natal. Dia memiliki aliran listrik yang sejajar atau berurutan agar dapat dinyalakan dan dimatikan bersama. Nah, rangkaian ini memilih kapan dan gimana. Apabila dicolokan putus kontak, maka seluruh lampu akan Nah, bila salah satu aliran ke bola rusak, maka seluruh bola tidak akan bisa dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti. Oke. Tadi sudah dilihat ya satu contoh bagaimana produk yang dihasilkan oleh kawan kalian ya. Jadi kita akan coba kalian juga nanti membuat seperti yang dibuat oleh kawan kalian ya, seperti itu. Tapi tadi versinya sesuai dengan minat atau yang kalian inginkan tadi. Kayak Elsa sama Shirley berarti dia akan membuat dalam bentuk video, Akmal dalam bentuk animasi, kemudian Kamil tadi dalam bentuk artikel ya. Oke. Jadi untuk lebih mengetahui atau kalian lebih mendalami tentang penerapan rangkaian arus listrik searah ya, kita akan coba langsung praktek ke pengenalan yang ada di sekitar kalian ya, supaya kalian bisa langsung mengetahui sebenarnya bagaimana sih rangkaian listrik yang ada di sekitar kalian itu, apakah dia tergolong rangkaian listrik searah atau dia tergolong rangkaian listrik bolak-balik.
Kira-kira sampai sini ada dulu yang mau atau ada yang mau dibahas kira-kira, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk sesi ini. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ya, silakan Akmal. Pak, waktu buat kontennya itu berapa lama, Pak? Oke, ya. Untuk pembuatan kontennya maksimal 1 minggu ya. Jadi kalau kalian buat hari ini, berarti minggu depan ya sudah harus selesai. Kemudian nanti kalian masukkan konten yang kalian buat itu ke akun sosial media yang kalian miliki masing-masing. Nah, jadi tadi kalau seumpamanya Elsa punya akun YouTube, ya silahkan dimasukkan atau diposting ke YouTube-nya. Kalau Sherly juga punya akun YouTube, silakan diposting di akun YouTube-nya ya. Nah, Akmal juga kalau punya akun medsos yang lain selain YouTube, umpamanya punya IG atau punya TikTok atau punya Facebook, nah, silahkan diposting di akun sosial medianya masing-masing. Jadi ada waktu sekitar 1 minggu untuk mengumpulkan tugas tersebut. Seperti itu ya, Akmal. Yang lain kira-kira ada? Silahkan, Devi mungkin ada yang mau ditanyakan, Devi? Jadi kalian silahkan buat sesuai dengan apa yang kalian rencanakan ya. Kalian mau buat dalam bentuk apa silahkan, Bapak bebaskan. Yang penting intinya di dalam konten yang kalian buat itu sudah bisa mencakup atau bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya perbedaan listrik arus searah dan listrik arus bolak-balik ya. Nah, tapi dengan catatan tadi harus ada contoh nyata yang kalian lihat langsung. Berarti harus ada penerapannya di lingkungan sekitar kalian ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan kira-kira. Insya Allah paham sudah, Pak. Oh, paham ya. Oke. Yang baru masuk ya, tadi kita sepakati untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini kita berbasis konten ya. Jadi kalian akan membuat sebuah produk ya, sebuah produk atau konten dalam bentuk versi masing-masing. Jadi tadi Elsa sama Sally dia akan buat dalam bentuk video, Akmal tadi dia akan buat dalam bentuk animasi, Kamil akan membuat dalam bentuk artikel. Ya, jadi Latifa dan Ali silahkan aja nanti mau buat konten pembelajaran seperti apa, versinya seperti apa, tapi sesuaikan dengan materi kita. Materi kita hari ini yaitu listrik arus searah. Untuk materinya itu kalian bisa melihat di channel YouTube Bapak, itu ada beberapa materi-materi fisika sama di buku elektronik yang sudah Bapak bagikan. Nah, di situ ada materi fisika tentang listrik arus searah. Itu bisa menjadi bahan referensi untuk kalian ya, sebagai bahan dalam rangka pembuatan kontennya itu. Ya, seperti itu yang baru masuk ya, Latifa sama Ali. Yang lain kira-kira yang mau ditanyakan? Muka-mukanya ini kayaknya sudah mulai kecapean ya. Karena kalau kita belajar siang itu memang sedikit agak berat ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Insya Allah ada, Pak. Ya, oke, tidak ada ya yang mau ditanyakan. Nanti ya di akhir kegiatan ya, di akhir sesi kita untuk pertemuan yang akan datang, Bapak harap apa yang kalian sudah hasilkan di ini sampai minggu depan itu bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kalian ya, bisa dijadikan sebagai bahan praktek langsung lah istilahnya ya, praktek langsung bagaimana kalian menerapkan atau mempelajari konsep listrik arus arah. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu sebagai bahan praktek untuk kalian dalam rangka bisa kalian mengamati secara langsung. Jadi kalau kita pembelajaran jarak jauh seperti ini, memang kendalanya yaitu dalam hal praktek. Nah, kita susah untuk melaksanakan praktek langsung atau praktek tatap muka. Maka
Bapak akali bagaimana pembelajaran kita, itu kalian melakukan eksperimen sendiri, kalian mencoba sendiri, kalian mempraktekkan sendiri, bagaimana penerapan konsep fisika yang ada di sekitar kita. Supaya itu bisa kalian langsung ketahui secara nyata, jadi tidak menghayal ya. Karena sebenarnya materi fisika itu tidak hanya sekedar hayalan, tapi memang ada bukti konkret nyata yang ada di sekitar kita ya. Nah, dan mudah-mudahan apa-apa yang ada di sekitar kalian nanti ke depannya kalau ada orang yang tanya ya, ada orang yang cari tahu tentang konsepnya itu, kalian bisa menjelaskan kepada mereka. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, nanti kalau ada yang nanya, itu kalian bisa menjelaskan, oh ternyata di rumah ini adalah materinya, saya pernah diajarkan sama Pak Andi, oh ternyata ini di rumah ini ada materi listrik. Nah, namanya listrik arus bolak-balik dan listrik arus searah. Nah, nanti kalian bisa menjelaskan kenapa lampu yang ada di rumah itu harus dirangkai secara paralel, kenapa tidak seri aja. Nah, itulah tujuan kenapa Bapak menyuruh kalian untuk mengamati di sekitar kalian supaya ke depannya ya, di waktu-waktu yang akan datang, itu pembelajaran kita itu bisa lebih kalian jelaskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian ya. Jadi tidak perlu lagi kalian mencari bahan ke lain karena kalian sudah tahu, karena kalian sudah praktek langsung ya. Jadi itu manfaat yang bisa kita temukan dengan metode pembelajaran seperti ini. Jadi pembelajaran praktek langsung dalam hal proses maupun konten yang dihasilkan itu akan membuat pembelajaran kita itu lebih realistis ya, atau lebih terarah dan lebih konkret. Nah, jadi tidak abstrak ya. Jadi itu harapannya ke depannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nah, jelas ya. Nah, jadi nanti Bapak tunggu minggu depan ya. Bapak tunggu minggu depan konten yang kalian buat. Nah, nanti hasilnya kita akan kumpulkan dalam satu media namanya portofolio. Nah, hasil-hasil kegiatan yang sudah kalian buat atau hasil-hasil konten yang kalian buat akan kita jadikan sebuah portofolio tugas kalian yang akan diketahui oleh semua kawan-kawan kalian ya. Jadi kita akan sharing satu sama lain antara punya kamu dengan punya kawan-kawanmu. Kita lihat nanti bagaimana respon dari kawan-kawan kalian setelah melihat hasil produk yang kalian buat ya. Oke, kira-kira seperti itu hari ini. Sebelum saya akhiri, kita rileks sejenak dulu, kita fokuskan karena kita dalam masa pandemi seperti ini, kesehatan itu jadi prioritas utama ya. Tetap jaga kesehatan, tetap fokus pada kegiatan pembelajaran walaupun sifatnya pembelajaran jarak jauh, dan harapan saya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu berdoa semoga pandemi ini lekas berlalu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, ya, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Enggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin seperti ini dulu pembahasan kita hari ini. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, kita coba untuk mereview hasil konten-konten yang kalian buat satu sama lain, ya. Nah, jadi reviewnya itu antar satu orang dengan orang yang lain. Nah, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, begitu Bapak akhiri, silahkan kalian bisa meninggalkan room ini ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ucapkan sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, hari ini saya sudah mempraktekkan bagaimana pembelajaran sosial emosional ya, atau kompetensi sosial emosional kepada siswa-siswi saya, khusus kelas 12, materi listrik arus searah. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi refleksi saya, di mana untuk memulai sesuatu itu memang diperlukan kita melatih fokus dulu, kesadaran diri ya, mencek kesadaran diri masing-masing siswa, apa fokus atau tidak fokus terhadap pembelajaran. Kemudian kita mengatur suasana supaya lebih rileks. Sekiranya kegiatan pembelajarannya itu bisa lebih bermakna. Kemudian dalam hal kegiatan pembelajaran hari ini, saya lihat sudah sangat aktif siswa-siswinya untuk bagaimana mereka menentukan proses pembelajaran apa yang mereka akan gunakan dalam kegiatan-kegiatan kedepannya. Tadi sudah ada beberapa orang siswa yang menyampaikan untuk membuat konten-konten pembelajarannya itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing atau sesuai dengan minatnya masing-masing. Ada yang tadi dalam bentuk video ya, ada yang dalam bentuk visual ya, ada juga dalam bentuk animasi, ada juga dalam bentuk tulisan. Jadi saya mencoba untuk memfasilitasi bagaimana kegiatan siswa itu mereka lakukan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian di sesi penyampaian produk tadi, saya sudah memberi gambaran beberapa contoh produk yang dihasilkan oleh siswa-siswi lain di kelas lain. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, saya akan melihat hasil produk yang dibuat oleh siswa-siswi yang saya ajar hari ini. Kemudian untuk teknis penyampaian produknya itu nanti saya akan jadikan dalam satu kesatuan berbentuk portofolio, di mana portofolio dari masing-masing siswa itu akan saya sharingkan satu sama lain, supaya yang lain bisa mengomentari bagaimana hasil karya yang dibuat oleh kawan-kawannya. Jadi pembelajaran saya yang saya terapkan pada kesempatan ini memang pembelajaran berbasis konten, proses, dan produk, di mana tadi kontennya itu berdasarkan minat siswanya, kemudian prosesnya itu saya atur waktunya seperti apa, bagaimana teknis-teknisnya itu sudah diatur, kemudian produknya itu bisa dilihat dari hasil akhir yang dikerjakan oleh siswa-siswa saya tadinya. Cuma sebelumnya saya sudah tampilkan beberapa produk-produk yang dihasilkan oleh siswa-siswi dari kelas lain sebagai bahan referensi untuk siswa-siswi saya yang hari ini. Terakhir tadi saya bisa menarik kesimpulan ya dari kegiatan pembelajaran saya hari ini, ternyata untuk sebuah materi pembelajaran, kalau kita membuat dalam bentuk pembelajaran sosial emosional ya, kita masukkan ke situ, maka pembelajaran itu akan lebih bermakna karena kontennya di situ kelihatan ya, prosesnya kelihatan, produknya pun juga kelihatan di situ. Jadi memang sangat perlu untuk kita mengembangkan pembelajaran berbasis diferensiasi, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk ya. Jadi harapannya dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi untuk kegiatan pembelajaran fisika di SMA, hasil belajar yang dicapai oleh siswa itu bisa meningkat. Mungkin itu refleksi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.